Langkah pertama, kita didihkan air dahulu. Lalu masukkan 100 gram kacang merah. Kita rebus menggunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Kita rebus selama 5 menit terhitung sejak air mendidih, lalu matikan kompor. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian nyalakan kompor. Lalu kita rebus kembali kacang selama 7 menit, terhitung sejak air mendidih. Jika sudah lalu kita matikan kompor dan buka tutup panci aduk kacang sebentar, lalu kacang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan wajan. Masukkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan sebelumnya sudah direndam selama 2 jam. Tambahkan 1 sendok makan garam, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 2 lembar daun pandan. Dan yang terakhir kita masukkan 500 ml santan segar. Lalu semua bahan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk hingga santannya menyusut. Jika sudah menyusut seperti ini, kita masukkan setengah butir kelapa parut. Sebaiknya gunakan kelapa setengah tua. Lalu masak terus sambil diaduk hingga ketan dan kelapa tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, matikan kompor lalu angkat ketan pulennya. Setelah sedikit hangat, kemudian kita masukkan kacang merah yang sebelumnya sudah direbus. Lalu ini kita aduk hingga ketan dan kacang merahnya tercampur rata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah layu dan dilap hingga bersih. Ambil 1 lembar daun pisang lalu beri isian ketan kacang sekitar 2 sendok sayur atau bisa disesuaikan besar kecilnya. Lalu ini kita bungkus dengan cara gulung seperti ini. Kita padatkan, kita tekan bagian sisinya seperti ini lalu lipat daunnya seperti membungkus kue Nagasari. Kita lakukan sekali lagi. Ambil ketan sekitar 2 sendok lalu kita bungkus. Kita gulung seperti ini lalu padatkan dengan tekan kedua sisi. Kemudian lipat daun sisi kanan dan sisi kiri. Kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan tali rapia. Kita letakkan lepet di atas tali seperti ini. Kemudian kita ikat. Perhatikan cara mengikat lepet di video ini. Kita letakkan tali rapia memanjang, kemudian ikat lalu gulungkan tali pada lepet seperti ini. Untuk cara mengikat ke lepet bisa sesuai selera. Jika sudah selesai kita rapikan sisa tali dengan cara digunting seperti ini. Satu resep menghasilkan 9 ikat lepet. Per ikat isi 2 pieces lepet keta. Kemudian kita tata dan masukkan ke dalam wokpan streamer. Selanjutnya lepet ini siap untuk dikukus. Kukus lepet selama 40-50 menit. Gunakan api sedang. Setelah 50 menit berlalu, lepetnya sudah matang. Kira-kira hasilnya seperti ini, ketannya tetap padat. Kemudian kita angkat dan biarkan hingga dingin. Lepet ketan ini bisa tahan 2-3 hari di suhu ruang, sedangkan di lemari pendingin bisa tahan sampai 5 hari ya. Hasilnya sangat padat. Untuk rasanya ini sangat enak, pulen dan gurih. Perpaduan ketan,
kacang merah, dan kelapa parut rasanya mantap. Kue ini cocok untuk sajian lebaran atau bisa jadi sajian saat kumpul keluarga. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 150 gram tepung ketan putih dan tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kedua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan 200 gram kelapa parut. Gunakan kelapa setengah tua dan ambil bagian putihnya saja. Lalu beri pasta pandan atau pewarna hijau secukupnya. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk cara mengaduknya cukup dengan cara diawur-awur seperti ini. Dilakukan secara perlahan dan jangan ditekan agar tekstur adonan tidak padat. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Lanjut, di sini saya sudah menyiapkan 150 gram gula merah yang sudah disisir dan beberapa lembar daun pisang yang sudah layu dan dilap hingga bersih. Selanjutnya kita bentuk daun pisang seperti ini, membentuk segitiga atau kerucut. Lalu kita beri adonan ketan kelapa sekitar 2 sendok makan. Kemudian beri isian gula merah di bagian tengahnya sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu kita timpa lagi dengan adonan ketan kelapanya. Lalu kita ratakan. Saat meratakan adonannya, jangan ditekan agar hasilnya tidak keras. Kemudian kita bungkus kue dengan cara kita lipat daun seperti ini. Setelah itu kita sematkan tusuk gigi. Untuk bagian daun yang tersisa, bisa kita rapikan dengan cara digunting seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, cukup rapi dan cantik. Satu resep ini menghasilkan 14 bungkus kue tradisional. Selanjutnya ini siap untuk dikukus. Masukkan kue ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Kukus kue ini selama 25 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung lebih kecil. Nah, ini kuenya sudah matang. Kuenya bisa diangkat dan keluarkan dari panci. Lalu biarkan sedikit hangat. Dan ini dia hasilnya kue tradisional dari olahan tepung ketan dan kelapa parut. Kue ini di daerah saya namanya iwel-iwel. Kue ini sudah jarang kita temui, hanya saat ada acara tertentu saja. Oke baiklah, langsung kita coba kuenya. Kue ini rasanya sangat enak, lembut dan gurih. Perpaduan tepung ketan dan kelapa parut membuat kue ini kenyal-kenyal enak. Ditambah dengan gula merahnya yang lumer membuat kue ini jadi tambah enak. Makan satu bungkus pun rasanya pasti kurang dan bikin nagih. Kue tradisional ini cocok jadi referensi ide jualan kalian, karena bahannya sangat mudah didapat dan ekonomis banget. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa beri dukungan dengan cara like, komen dan subscribe channel ini agar makin berkembang. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.